Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mengelola Keinginan. Sekali lagi, dalam kekristenan, dosa itu tidak diukur dari perbuatan yang kasat mata, tetapi juga yang menyangkut pikiran dan perasaan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan itu dosa. Itulah sebabnya di dalam Roma 6 ayat 12 dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Itu artinya untuk mematikan dosa yang ada di dalam tubuh kita, yaitu kodrat dosa. Caranya adalah dengan tidak menuruti keinginan. Oleh karena manusia diciptakan segambar dengan Allah, yang artinya dilengkapi dengan pikiran dan perasaan, maka tak seorang pun yang bisa menghapus keinginan dalam dirinya. Dengan kata lain, semua orang pasti memiliki keinginan. Yang jadi masalah, keinginan yang salah itu bisa membawa kepada kebinasaan. Maka penulis Yakobus berkata dalam Yakobus 1 ayat 13-15 demikian. Allah tidak pernah mencobai siapapun, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melakukan dosa. Maksud saya, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara, namanya keinginan itu pasti memikat. Keinginan itu bisa menyeret, dalam arti memaksa siapapun untuk melakukan sesuatu. Itu tentu berbahaya. Maka ketika keinginan itu dituruti, akan berpotensi atau membuka peluang bagi seseorang untuk berbuat dosa. Ketika dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Maksudnya, ketika perbuatan dosa itu sampai tidak dikenali dan tidak diselesaikan, maka akan membawa seseorang kepada kebinasaan kekal. Oleh sebab itu, setiap keinginan yang muncul di hati harus dikelola dengan baik, mengingat bahwa keinginan itu sendiri tidak mungkin dimatikan. Tuhan pun tidak akan mematikan keinginan yang ada dalam diri manusia. Karena memang manusia diberi kehendak bebas. Itulah sebabnya kita sendiri yang harus pandai-pandai dalam mengelolanya. Apalagi di tengah semakin banyaknya tawaran-tawaran dunia yang semakin memikat, yang menjanjikan kenikmatan dan kepuasan, sehingga kalau tidak hati-hati pasti kita akan jatuh. Lalu bagaimana caranya agar kita tidak menuruti keinginan kita? Atau bagaimana caranya kita bisa mengelolanya? Yang pertama, kita harus bisa melepaskan diri dari segala sesuatu
Dikatakan, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Lukas 14 ayat 33. Melepaskan diri dari segala sesuatu itu sama halnya dengan mengosongkan diri. Itu bukan berarti kita jadi tidak bisa menikmati hidup. Bukan begitu. Kita tetap bisa menikmati makanan kesukaan kita. Kita masih bisa pergi berlibur bersama keluarga, nonton drama di televisi, mendengarkan love songs. Bedanya dengan orang lain, kita tidak sampai terpikat, apalagi terobsesi. Jadi, kalau ada boleh, tidak juga tidak apa-apa. Kalau hal itu kita latih, sejatinya kita sedang melatih mengelola keinginan kita. Ketika keinginan itu tidak membuat Tuhan senang, meskipun kita bisa disenangkan ketika kita menurutinya, ketika kita melakukannya, kita tetap saja tidak akan melakukan. Apalagi kalau itu jelas-jelas merugikan kita atau berpotensi membawa kita kepada kesulitan atau kesukaran. Pastilah tidak akan kita lakukan atau kita turuti. Contoh, ingin beli mobil, padahal penghasilan per bulan cuma 5-7 jutaan. Kalau ini dituruti, mungkin bisa, karena ada tabungan untuk uang muka. Tetapi saya pastikan akan menyulitkan di kemudian hari. Ingin mendapatkan keuntungan besar, tetapi tidak mau bekerja dengan keras. Sebaliknya justru lebih menyukai berbagai macam investasi, seperti saham, Bitcoin, atau yang sejenisnya. Padahal tidak memiliki pengetahuan atau keahlian tentang itu. Nah, keinginan ini harus dipikirkan ulang. Karena kalau dituruti, bukan tidak mungkin malah jadi buntung, bukannya untung. Dan faktanya kita sudah lihat banyak yang hancur atau habis karena itu, saudara. Oleh sebab itu, mari melalui kebenaran ini, saya ingatkan, jangan selalu turuti keinginanmu. Sebaliknya, periksalah kalau memang keinginan itu tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, jangan dituruti, supaya dosa tidak lagi berkuasa atas tubuhmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.